Mas Andi, tidak bisa kita pungkiri bahwa kemudian di kalangan publik beredar bahwa mengkait-kaitkan mereka ini. Wah, ini di status tersangkakan Mas Hasto ini ada hubungannya dengan pemecatan Pak Jokowi dari PDIP dan sebagainya. Mas Andi. Ya, terima kasih Mbak. Menjawab pertanyaan tadi Mbak Putri, ini semakin lama kita melihat ini seperti ada Jokowi fobia. Jokowi fobia di PDIP. Beliau ini kan sudah dipecat, ya, diberhentikan. Apa yang terjadi di PDIP itu ya tidak ada kaitan lagi dengan beliau gitu. Cawe-cawe beliau tidak ada lagi karena bukan presiden. Kalau apa yang terjadi di dalamnya itu ada suatu ya gejolak-gejolak, mungkin dia merasa, loh ini Pak Jokowi ini juga panutan saya di PDIP, ya kan? Kenapa dipecat? Mereka melakukan sesuatu itu bukan urusannya Pak Jokowi lagi, itu urusan internal. Kalau untuk masalah yang tadi ada yang melakukan menyebarkan spanduk-spanduk yang sifatnya itu adalah ya, mendiskreditkan partai PDIP, itu harus diselidiki. Jangan menimbulkan fitnah nantinya gitu loh. Jangan sedikit lagi itu, wah itu Jokowi itu kerjaan dan keluarganya gitu karena dipecat dari PDIP. Ya kan? Kalau perlu itu buktikan, nanti akan terjadi fitnah. Ya kan? Selama ini tidak akan ada kok. Statement terakhir itu Pak Jokowi bilang, lah saya kan sudah nggak presiden. Ketawa-ketawa saja gitu. Ya kalau misalnya, oh kemarin masalah pilpres, pilkada dan sebagainya itulah proses politik. Kalau sekarang itu dikaitkan lagi dengan kasusnya Pak Sekjen, Mas Hasto, itu adalah murni adalah kasus hukum. Nggak ada kaitannya itu dengan cawe-cawe dari Jokowi atau pemerintah sebelumnya. Sedangkan sebelumnya kan PDIP kan di dalam pemerintahan merasakan benefit-benefit pada saat Pak Jokowi sebagai presiden. Ya kan? Terjadinya hal-hal seperti itu hal yang biasa dalam politik. Baik. Gitu. Jadi tidak ada upaya Pak Jokowi untuk cawe-cawe, termasuk kan kemarin sempat dengar nih Mas Santer, oh ini mau intervensi nih karena menjelang Kongres. Tidak ada hal seperti itu? Tidak ada seperti itu. Pak Jokowi ini kan negarawan. Maka waktu itu saya mengusulkan sebaiknya itu ada suatu namanya presiden round table. Jadi semua presiden itu berkumpul, ya berbicara tentang negara ini, hari ini, ke depan itu seperti apa. Jadi tidak menimbulkan suatu ya ini ganti rezim, ganti pula kebijakannya, yang kebijakannya sudah bagus diganti pula. Ada pula juga fitnah-fitnah seperti itu. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusi juga nantinya yang bisa diterapkan seperti itu. Tapi pada intinya, Jokowi ini kan sudah tidak jadi presiden. Sudahlah, jangan ada Jokowi fobia lagi gitu. Oke. Biarkanlah, silakan berkongres ya. Kalau itu ada hal-hal yang sifatnya bersifat pidana maupun yang lain-lain, silakan diselidiki. Percayakan kepada kepolisian, bila perlu dipantau oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Bang udah datang ini. Terima kasih Bang Budius. Kenapa saya undang, tahu nggak Bang? Iya. Ya, karena ada apa ini kira-kira Bang? Ini tempo hari itu kan di salah satu podcast Hasto bersama Koni kan bilang nama saya ini sudah siap untuk ditersangkakan. Terbukti sudah tersangka, ya kan? Dan sayangnya di dalam pembelaannya baik PDIP maupun Hasto sendiri ini lagi-lagi gara-gara Pak Jokowi ini sakit hati karena pemecatan dan seterusnya seperti itu. Tanggapan dari Bang Silver sebagai relawannya Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi nggak tahu menahu dengan urusan ini. Satu, beliau selama 10 tahun ya kan tidak pernah bertemu dengan KPK, baik pimpinan maupun orang-orang KPK. Yang kedua, Pak Jokowi sekarang ini sudah pensiun gitu loh. Ya seperti saya dan Bang Budius sudah rakyat biasa. Apa yang bisa Pak Jokowi lakukan dengan mengintervensi? Malahan menurut saya sebenarnya yang mengintervensi KPK itu adalah PDIP, dalam hal ini Bu Mega ya. Yang saya lihat kok mencak-mencak ke PDIP, marah-marah ke penyidik KPK, ke KPK gitu. Jadi yang membawa termasuk teman-teman PDIP, termasuk Pak Hasto ya kan, yang membawa kasus hukum ini menjadi kasus politik gitu loh, dipolitisasi oleh mereka sendiri. Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Pak Jokowi udah selesai, sekarang beliau udah tenang gitu loh. Kok
ini PDIP ini menjadikan Pak Jokowi ini sebagai momok gitu loh. Tapi momoknya ini sebenarnya di pikiran mereka sendiri karena mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam mengelola partai ataupun melakukan mengelola negara sebenarnya kan. Ya indikasi-indikasi mereka KKN ya kan, ada korupsi termasuk masalah Harun Masiku gitu loh. Yang kita lihat bagaimana ini kasus sudah dari tahun 2020. Bagaimana kita lihat di situ sudah ada niat dari teman-teman ya untuk menggolkan Harun Masiku. Mensreanya udah ada Bang sebenarnya gitu loh. Nah atas selalu Pak Jokowi selalu dikambing hitamkan bahwa ini semuanya gara-gara Pak Jokowi balas dendam. Apalagi kan ini dianggap setelah pemecatan dikeluarkan ya kan oleh DPP PDIP. Apakah relawan Soulmate ini akan melakukan semacam balasan atau tindakan hukum atas fitnah atau apa yang dilakukan oleh Hasto dan PDIP? Kayaknya nggak perlu ya. Kalau kita lihat saat ini sih Hasto sudah menjadi tersangka bersama si siapa namanya, satu itu kalau nggak salah namanya si siapa ya, DTI. DTI ya, pengacaranya Hasto. Pengacaranya Hasto. Nah Bang Sil, sebenarnya exposure yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu sangat terang benderang sebenarnya ya kan, baik keterlibatan Hasto di dalam proses membujuk supaya mau menerima mengalah untuk Harun Masiku itu sudah terang benderang. Termasuk juga penjelasan-penjelasan, bukti-bukti dan yang membuat KPK menaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan, termasuk juga obstruction of justice-nya itu. Yang ingin saya tanyakan khusus kepada Bung Sil sebagai relawan Jokowi ini adalah kenapa setiap apapun yang merugikan PDIP yang terkait dengan pemerintahan dan seterusnya itu selalu kemudian Pak Jokowi lagi yang dianggap sebagai ya ini karena ketidaksukaan Pak Jokowi atas kritisnya PDIP ya kepada pemerintahan Pak Jokowi terakhir sebelum lengser kan begitu. Nah termasuk juga yang sekarang ini lagi-lagi ini adalah bentuk balas dendam Pak Jokowi yang sudah dipecat oleh PDIP kan itu sebenarnya persoalannya. Nah menurut Bang Sil ada apa dengan PDIP kok selalu mengkait-kaitkan apapun urusannya dengan Pak Jokowi gitu lah. Jadi yang saya lihat bahwa PDIP ini patah hati Bang, dan sakit hati. Bukan patah cinta ya, patah hati. Dan benci gitu loh, karena berbagai hal yang menurut saya itu kesalahan mereka sendiri, ya kan? Bagaimana dari waktu itu Pilpres mereka mengusung Ganjar kalah gitu loh. Harusnya kan di situ kalau mereka berbesar hati, Ibu Megawati juga berbesar hati. Waktu itu kan sebenarnya Pak Jokowi bisa dipanggil gitu loh, diajak ngobrol untuk menentukan siapa yang akan didukung gitu loh. Dan ternyata memang pilihan Pak Jokowi lah yang menang, Pak Prabowo dan Mas Gibran kan. Nah, itu sakit hati Bang, menahun karena Bu Mega sendiri akhirnya bukannya merangkul bahkan menyerang gitu loh. Mau fight dengan Pak Jokowi dan terbukti kita harus ingat bahwa Bu Mega ini belum pernah dipilih oleh rakyat, gitu. Dalam pemilihan langsung ya? Dalam pemilihan langsung. Jadi ya Pak Jokowi ini kan sudah terbukti dan sebenarnya PDIP ini kan aset gitu loh. Ya kan kalau mereka mau sedikit merendah, merangkul, bukan sombong, arogan bahwa seperti Bu Mega bilang Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa atau hanya petugas partai kan. Jadi sebenarnya semua ini ya kesalahan di mereka sendiri Bang gitu loh, ya kan. Terus yang kedua di pilkada kemarin ya kan kalah lagi ya kan. Terus sekarang ini mereka memfitnah, menjadikan Pak Jokowi bahkan bersama yang lain-lain mereka merencanakan impeachment. Ya, tapi kan tidak berhasil juga. Akhirnya sekarang Pak Jokowi sudah tenang-tenang ya kan. Jadi hanya mereka Pak Jokowi ini seperti hantu buat mereka Bang. Ya kan? Mereka sangat fobia sekali sama Pak Jokowi gitu loh.